Siapa sudah? Siap. Siapa kalian? Si pipi lagi. Kalian. Apa? Oke dulu satu tuh yang pensiun itu. Kiki itu satu. Pensiun tuh kopi aja. Enggak ada sudah. Oh, udah. Oke. Mulailah sudah Mirsa. Sudah aku rekam nih. Ya, sudah mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini kita akan berdiskusi mengenai mata kuliah penilaian indrawi hasil perikanan. Jadi di sini sistemnya saya akan memberikan pertanyaan kepada forum dan forum akan menjawab. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu apa tujuan pengujian sensori? Pertanyaan ini saya berikan kepada Fahmi agar bisa menjawab. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa tujuan pengujian dari sensori? Tujuannya itu adalah untuk menjaga mutu makanan sehingga makanan aman untuk dipasarkan. Sekian. Oke, teman-teman sudah paham dari pertanyaan Fahmi? Baiklah, kita akan memberikan pertanyaan kepada Zulkifli. Pertanyaannya, jelaskan mengapa indera manusia merupakan instrumen dalam analisis sensori. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya cukup singkat, karena indera manusia digunakan sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau sudah paham? Cukup. Oke. Selanjutnya, jelaskan mekanisme dari setiap atribut sensori. Mungkin kepada Jumardi agar bisa menjawab. Oke, di sini ada beberapa mekanismenya. Yang pertama itu kenampakan. Kenampakan ini biasanya melibatkan warna, yaitu fenomena fisik dan psikologi yang disebabkan oleh cahaya, bentuk dan ukuran yang berupa butiran dan kristal, tekstur permukaan yang bersifat kilat dan kekasaran, kejernihan dan kekeruhan yang masuk dibantu secara acak dan jernih. Karbonasi yang merupakan tingkat karbonasi yang merupakan tingkat pada jumlah gelombang. Ada juga aroma atau bau. Aroma atau bau ini biasanya terdeteksi ketika senyawa masuk melalui saluran hidung. Kemudian ada tekstur atau konsistensi. Tekstur atau konsistensi ini sifatnya mekanisme, kekerasan dan kekenyalan. Kemudian ada flora. Flora ini ada aroma, ada rasa dan semisal feeling. Aroma yaitu persepsi pada olfaktori. Rasa yaitu meliputi manis, asin, asam dan pahit. Sedangkan semisal feeling yaitu pedas, panas dan dingin. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Lanjut. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, mengapa dibutuhkan panel dalam melakukan evaluasi sensori? Mungkin kepada Fahmi agar bisa menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, itu mengapa dibutuhkan panel dalam melakukan evaluasi sensori? Karena dalam makanan sensori diperlukan panel sebagai instrumen atau alat. Panel ini terdiri dari sekelompok orang yang bertugas menilai sifat atau mutu komoditi berdasarkan kesan subjektif. Sekian, terima kasih. Lanjut.
Oke, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, apa fungsi? Bisa menjawab. Ya, di sini saya akan menjawab fungsi dan tujuan dari fungsi dan tugas dari panelis. Fungsi panel adalah untuk menerangkan pentingnya uji sensori, menunjukkan fasilitas pengujian dan menerangkan prosedur pengujian. Tugas dari panelis adalah melakukan persiapan sampel sebelum uji panel dilakukan, memberikan instruksi yang jelas kepada panelis sebelum uji dimulai dan pengenalan data, dan membuat kesimpulan dari data yang disiapkan. Mungkin itu saja. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau sudah paham? Paham. Pertanyaan selanjutnya yaitu setiap melakukan evaluasi sensori, ada pernyataan panelnya. Sebutkan kategori panel dari beberapa jumlah panelisnya untuk masing-masing kategori panel tersebut. Mungkin kepada Ferry agar bisa menjawab. Yang pertama, panel berseseorang terdiri dari 1 orang. Yang kedua, panel terbatas terdiri dari 3-5 orang. Yang ketiga, panel agak terlatih terdiri dari 15-25 orang. Yang keempat, panel terlatih terdiri dari 15-20 orang. Yang kelima, sumen terdiri dari 300-100 orang. Yang ketujuh, panel anak-anak terdiri dari 3-10 orang. Sekian, terima kasih. Baik, itu adalah jawaban dari Ferry. Selanjutnya, untuk mendapatkan sejumlah panelis yang dikehendaki dengan tingkat, menurut Jumardi, mungkin bisa memberikan masukan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mirsa. Jadi untuk mendapatkan suatu apa tadi pertanyaannya? Coba diulang. Pertanyaan itu untuk mendapatkan sejumlah panelis yang dikehendaki dengan tingkat. Jadi kepekaan organoleptik yang baik maka perlu dilakukan seleksi panel atau penulis. Mungkin hanya itu saja jawaban dari saya. Kalau ada yang ditambahkan. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan. Nggak ada, lanjut. Lanjut. Oke, baiklah. Selanjutnya, kepekaan organoleptik yang baik maka perlu dilakukan seleksi panel. Mungkin kepada Alien agar bisa sedikit memberikan masukan. Untuk mendapatkan panelis yang diinginkan, khususnya jenis panelis terlatih, perlu dilakukan tahap-tahap seleksi. Syarat umum untuk menjadi panelis adalah mempunyai perhatian dan minat terhadap pekerja ini. Selain itu, panelis harus dapat menyediakan waktu khusus untuk penilaian serta mempunyai kepekaan yang dibutuhkan. Pemilihan anggota panel perlu dilakukan untuk suatu grup panelis yang baru atau untuk mempertahankan anggota dalam grup tersebut. Tahap-tahap seleksi adalah sebagai berikut: wawancara, penyaringan, pemilihan, pelatihan, dan uji kemampuan. Mungkin itu saja. Baik, kasih. Selanjutnya, sebutkan tahap-tahap penyeleksian panel yang lengkap. Mungkin kepada Ferry agar bisa menjawab. Kalau tahap penyeleksian panel itu ada 4. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, tahap penyaring. Yang ketiga, tahap latihan. Dan terakhir itu tahap evaluasi kemampuan. Itu aja sampai.
Baik, terima kasih kepada Ferry. Selanjutnya pertanyaan, sebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipunyai bagi suatu laboratorium sensori. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya, syaratnya ada 3. Yang pertama, menjadikan kegiatan uji sensori efisien. Yang kedua, dapat mengatasi ketergangguan konsentrasi panelis yang disebabkan peralatan lab personal laboratorium. Yang ketiga, dapat meminimalisasi gangguan antara responden dalam perlakuan evaluasi sensori. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya, sebutkan persyaratan umum bagi contoh bahan yang akan diuji sensorinya. Mungkin kepada Saibin agar bisa menjawab. Ya, mungkin ada sedikit untuk umum bagi contoh bahan yang akan diuji sensorinya, yaitu ada salah satu suhu, ukuran, pemakaian, dan jumlah contoh-contoh produk yang akan diuji sensori. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau sudah paham dari jawaban Saibin? Lanjut. Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu sebutkan faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi dalam melakukan suatu pengujian sensori. Mungkin ada yang bisa menjawab? Jika tidak ada, di sini saya akan menjawab. Jadi faktornya itu ada 5. Yang pertama itu jenis kelamin, yang kedua ada usia, terus yang ketiga kondisi psikologis, keempat itu ada faktor genetik, dan yang kelima itu ada faktor psikologis. Jadi mungkin dari pertanyaannya saya berikan, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan masukan, saya persilakan. Tidak ada, jelas. Baiklah, jika sudah jelas, mungkin diskusi kita kita akan akhiri. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Bari. Bahari Jaya. Wih, apa nih Peri?